Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak. Syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal asatiz, ayyuhal masayih, ayyuhal hujjaj, as'adakumullah hayatana wa hayatakum. Hadirin sidang salat Jumat yang mulia. Pertama-tama, tidak ada kata yang tidak pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, begitu banyak rahmat, begitu banyak karunia, sehingga dengan nikmatnya, dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan ibadah rutinitas mingguan kita, yaitu salat Jumat berjamaah, dan melaksanakan ibadah rutinitas tahunan kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Karena tidak sedikit dari saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang tidak dapat menikmati indahnya salat Jumat hari ini, hari yang cerah ini. Ada yang sedang terbaring lemah di pembaringan di rumah sakit, ada yang sedang menjadi musafir di perjalanan, ada juga yang mungkin minggu kemarin bersama-sama kita raki'an sajidan ilallah, hari ini ternyata telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kiranya Al-Fakir mengajak kita semua bersyukur, seraya sering-sering kita mengucapkan kalimat syukur di dalam lisan dan hati kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nabi kita Nabi Muhammad lah yang membawa umatnya dari satu zaman kebiadaban menuju zaman keberadaban. Minaz zulumati ilan nur, minad dhalalati ilal huda. Who has brought us from the darkness to the lightness, from the bad moral to the good moral. Ada dua syafaat yang akan diturunkan Allah di yaumil kiamah nanti. Salah satunya yaitu syafaatul uzma, pertolongan yang besar, karena kita termasuk tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, di bawah bendera umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang rajin berselawat atas Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Syafaat yang kedua yaitu syafaat dari bacaan Al-Qur'an kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena bacaan Al-Qur'anmu itu yang mungkin masih terbata-bata, itulah yang akan menjadi syafi'an, syafaat penolong kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang mulia, sebelum khatib yang dhaif ini berkhutbah, izinkanlah khatib berwasiat, para diri khatib khususnya dan kita semua yang duduk bersimpu di hadapan Allah. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sepertinya, rasa-rasane, kayaknya, tidak ada harta yang paling mahal, tidak ada mutiara yang paling berharga
selain yang ada di dalam dada kita. Harta yang banyak itu kemarin dalam genggaman kita. Kekuasaan dan jabatan itu kemarin masih dalam genggaman kita. Ternyata telah lenyap, telah hilang. Tetapi keimanan dan ketakwaan kepada Allah jangan pernah kita hilangkan. Jangan pernah kita gadaikan, apalagi jangan pernah kita jual. Itulah gunanya Jumat. Para khutbah, para khatib-khatib Jumat, ruknun min arkanil Jum'ah, yaitu wasiyatut taqwa. Wasiat mewasiatkan dalam kebenaran dan kebaikan serta kesabaran. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan semaksimal mungkin kullu amrin min awamirillah. Perintah dari sekian banyak perintah Allah dan berusaha ijtinab, menjauhi. Kalaupun pernah kapok, nggak lagi-lagi. Nawahi, apa-apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, tema khutbah pada siang hari yang cerah ini yaitu ar-ruju ilal Quran, kembali kepada Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan kembali lagi kita membuka Al-Quran. Yang mungkin kita lupa, Al-Quran kita letakkan di lemari yang paling atas. Al-Quran kita terlalu kita muliakan. Jarang kita kebet, jarang kita baca, jarang kita tadaburi, jarang kita tafsirkan, baca, terjemah, dan seterusnya. Tetapi bulan Ramadan adalah momentum yang luar biasa. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Jangankan orang muslim, jangankan orang yang beriman, orang yang tidak beriman saja, orang yang bukan Islam saja kedapatan, kecipratan berkah dari bulan Ramadan. Ia berdagang, berbisnis untuk melaksanakan perdagangannya di momentum-momentum tertentu, wabil khusus yaitu momentum Idul Fitri dan bulan Ramadan. Itu orang yang non muslim. Kalau bahasa orang Betawi, lokan kita. Masa kita nggak dapat berkah yang begitu besar yang Allah turunkan di bulan Ramadan? Dalam hadis qudsi Allah mengingatkan kita. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Dimulai dengan qala Allah. Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap pekerjaan anak Adam puasa untuknya, salat untuknya, haji untuknya, kecuali puasa. Wa ana ajzibi, akulah yang akan memberikan ganjaran atas amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Al-Quran luar biasa. Unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Man qara'a harfan minal Qur'an kana lahu asyru amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an dapat 10 kebaikan. Man qara'a alif harfun wahid, lam harfun wahid, mim harfun wahid, kulluha salasuna hasanatan. Semuanya 30 kebaikan. Apalagi bulan Ramadan, adha'afan mudha'afan. Maka itu kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kita membaca Al-Quran. Kembali kita memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Kembali kita mulai konsisten. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik pekerjaan yaitu yang dawam walaupun sedikit. Setiap habis sholat dibuka Al-Quran. 1-2 halaman. Setelah itu jeda setiap sholat. Jeda di kantor. Jeda di waktu-waktu tertentu di rumah. Waktu sahur adalah waktu yang paling berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan lupa hamparkan sejadah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur adalah luar biasa, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa buka Al-Quran. Al-Quran yang luar biasa Allah berikan kepada kita.
mushaf Al-Quran, bacaan-bacaan. Kita baca Al-Quran di waktu sahur begitu nikmat, bersama istri, bersama keluarga dan seterusnya. Salah satu sunnah daripada puasa yaitu takhirus sahur, diakhirkan sahurnya agar kita mampu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah ke masjid. Setelah sholat subuh masih menanti waktu syuruk, kita baca Al-Quran 1-2 halaman, syukur-syukur bisa 1-2 juz dan seterusnya. Datang waktu syuruk 2 halaman, datang waktu duha 2 halaman, waktu zuhur dan seterusnya, sampai datang nanti waktu yang paling berbahagia, yaitu waktu berbuka. Lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan ketika ia mau berbuka. Jangan lupa selipkan doa-doa kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan lupa juga kita baca 1-2 ayat dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Taraktu fikum amrain lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan sengsara, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim wa sunnat Rasulih, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, naumatus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa saja ibadah, apalagi seorang yang berpuasa membaca Al-Quran, mulai membaca, mengkaji tafsirnya. Di masjid ini kegiatan-kegiatan tafsir luar biasa, kegiatan keagamaan. Kita lihat di berbagai masjid, bahkan di daerah kantor-kantor sudah banyak kegiatan-kegiatan taklimul Quran. Khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Subhanallah, begitu banyak fadilah-fadilah, hikmah-hikmah, dan keutamaan-keutamaan dari membaca Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, berusaha mentadabburi Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran, dan pada yang tertinggi yaitu mengamalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan sudah di pertengahan. Kalau kita lihat nanti di langit sudah ada bulan, berarti sudah masuk pertengahan bulan Ramadan, nisfu Ramadan. Tak terasa nampaknya. Marilah kita sama-sama introspeksi diri kita. Sudah berapa banyak kita baca Al-Quran? Sudah berapa banyak ayat-ayat itu kita pahami? Ayat-ayat itu kita tadabburi. Dengar umur kita yang sekarang Allah berikan karunia, ternyata Allah sayang sama kita. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah masih beri kesempatan untuk kita memohon ampun dan memohon maaf kepada sesama manusia. Mumpung Ramadan, kita masih diberi kesehatan, marilah kita istiqomahkan diri kita untuk bersahabat dan bersama Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyina wa syafi'ina wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satu mukjizat Al-Quran, banyak para orientalis itu adalah orang-orang yang mencoba mengkaji Islam,
niatnya untuk menghancurkan Islam. Dia baca sumber aslinya dari Al-Quran. Banyak mengkomparasi kitab suci lain dengan kitab suci Al-Quran. Tetapi ternyata Al-Quran menjadi hidayah bagi dia. Sesuai dengan yang sering kita baca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnas. Al-Quran fungsinya adalah hudan, petunjuk bagi manusia. Kalau sudah menancap di hatinya, dapatlah hidayah. Wabayinat, penjelas dari sekian banyak penjelas-penjelas dalam kehidupan kita. Begitu banyak Al-Quran memberikan guidance, buku panduan, pedoman dalam kehidupan kita. Minal huda wal furqan, dari petunjuk dan pembeda, bainal halal wal haram, bainal haq wal batil. Marilah di akhir khutbah ini kita angkat tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga keinginan kita untuk terus bersama Al-Quran, membersamai bacaan-bacaan Al-Quran, minimal kita mencoba mendengar terus murotal Al-Quran di rumah dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Al-Quran memberi perhiasan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka karena mereka pernah sayang kepada kami ketika kami kecil. Allahumma rzuq ahlana wa auladana rizqan halalan thayyiban barak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna lailatal qadr. Allahumma ballighna lailatal qadr. Allahumma ballighna lailatal qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah